Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bagi kalian yang selama ini mengikuti konflik nasab ini, mungkin sudah rahasia umum kalau Kiai Imad dalam berbagai argumennya mengutip statement dari dua ulama Wahabi. Pertama adalah tokoh Wahabi Jordania, Syekh Murad Sukri. Yang kedua adalah gembong Wahabi Yaman, Syekh Mukbil Al-Wadi'i. Tapi saya baru saja menemukan sebuah fakta yang menarik, yang muncul dari suatu pertanyaan. Apakah Kiai Imad tidak tahu bahwa dua ulama itu adalah ulama-ulama Wahabi? Saya yakin Kiai Imad tidak selugu dan sepolos itu. Beliau itu orang yang punya ilmu dan bisa baca kitab. Tidak mungkin jika beliau tidak tahu. Buktinya ketika menyebut biografi singkat Syekh Murad Sukri dalam catatan kaki tesis versi kitabnya Mawahibul Laduniyah fi Bayani Inqita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah, halaman 21. Di situ beliau menuliskan, Muradun Syukri Suwaidan Abul Harisil Filastiniyu Summa al-Urduniyu alimun bitarikhi wal ansabi wal rijali wa min aqwal ulama'i fil fiqhil hambali wa min al-azkiyai al-afilla min al-ulama'il afdhadi fil mamlakatil urduniyatil hashimiyati fi mintaqati Jabali. Murad Sukri Suwaidan Abul Haris al-Falastini al-Urduni ila akhiri. Ya, setelah saya telusuri catatan biografi itu, ya, Kiai Imad kopas dari situs Wahabi berikut ini. Azabiku semua dimuliakan Allah. Coba perhatikan, mengapa Kiai Imad hanya kopas sampai di situ saja? Jawabannya, karena baris selanjutnya akan dengan terang benderang menunjukkan kewahabian dari Murad Sukri, yaitu wa aqaza anil Albani wa nasibir Rifa'i wa ghairihima. Murad Sukri mengambil ilmu dari Albani, Nasib Rifa'i, tokoh Wahabi Syuriah dan lain-lain. Kiai Imad tentu tak ingin membuat para muhibbinnya yang juga orang-orang NU itu kecewa jika tahu bahwa yang sedang beliau jadikan rujukan adalah seorang yang sanadnya nyambung kepada Syekh Albani Al-Wahabi. Dalam tulisan yang lain beliau masih berusaha menyembunyikan kewahabian Murad Sukri, ya, dengan menuliskan, Murad Sukri adalah ulama mazhab Hambali di Kementerian Wakaf negara Yordania. Ia banyak menulis kitab dalam ilmu fikih. Di antara kitabnya adalah Raf'ul Haraj, ya, wa Al-Asr an Al-Muslimin fi Hazihi Al-A'sar. Ia juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab Ba'alawi dengan judul Al-Ithab fi Ibtal Nasabi Al-Hasimi li Bani Alwi wa As-Saqaf. Asabiku semua dimuliakan Allah. Kiai Imad juga mengakui bahwa Murad Sukri adalah salah satu inspirasi yang berpengaruh dalam tesisnya. Tentu Syekh Murad Sukri dan lainnya sebagai ulama terdahulu mempunyai peran terhadap tesis penulis. Tetapi yang penulis suguhkan hari ini jauh lebih komprehensif dan mendetail dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alawi. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita sebutkan siapa ulama yang dimaksud Kiai Imad. Murad Sukri sendiri bukan ulama Wahabi sembarangan. Ia adalah tokoh Wahabi yang terkenal dengan ucapan-ucapan kotornya. Bahkan pernah mengatakan para pengikut akidah Imam Asy'ari adalah zindik, yang lebih hina dari sampah
dan sudah seharusnya kepala mereka ditebas dengan pedang. Kiai Imad dan muhibbinnya masih berakidah Asy'ariyah. فيما يتعلق بالجسم والجوهر الفرد والأعراض عبارة عن إزبالة. كيف إزبالة؟ قمامة إزبالة، والآن اللي ماسكين فيها هو أحط من الزبالة. تبينت أنها كيس زبالة احملوا ارميه. صن عقلك أن يكون حاوية. احمل كيس زبالة وارميه بالحاوية ولا إله قيمة. قال السعد التفتزاني، وقال الفخر الرازي، وقال الأرموي، وقال أصفهاني. كل كلامه هذا ينقل عن هذا كلام متناقل لا يسوى فلس في هذا الباب. لما تقرأها وتطلع عليها وتسمع على هالزنادقة هالزبالة هم بيتكلموا على التيوبات، الجوهر الفرد البوزون، في جوهر فرد صغير بتكلم بهاي الأشياء. بعض الجهلة من جماعة الزبالة اللي بيقولوا عن جماعة الكيس الأسعدية والماتريدية بطبقوها على نص وبتركوز. إحنا السلفية حاملين كيس زبالة ورامين، حتى ما نتكلف نحملها، نعطي واحد ذمي نقول نحملها للزبالة الكبة يعني ربنا برفعها وأنا بتحاسب. تفضل. المذهب الساقط مذهب ساقط. هذا المقصود يا إخواني. إذا ناقشت واحد من هؤلاء، إذا ناقشت أحدا من هؤلاء، لا تناقشوا في إن يد يثبت لله يد الله له أعصاب. طب يد رب العالمين فيها كتف ولا ما فيها؟ يتخوف. هذا الزنديق اللي بده سيف يضرب راسه. الزنديق اللي بده سيف يضرب راسه. الزنديق اللي بده سيف يضرب راسه. قل له ما الذي يوجب التأويل واحدا. هذا ليس توحيد المسلمين، هذا كلام باطل، بل قالوا هذا كلام زنادقة. في العصر الحديث هذه واحد بتناقشه من هؤلاء التنابلة المخاذيل الذين يجعلون من مراكزهم وأماكنهم إقامة لشهوات بطونهم وفروجهم وسياستهم ورياستهم. واحد من جحوشهم بيجي هون تحت، والله يا إخوان أقسم بالله تحت، والله لا ينقصه إلا بردعة يتصدق بها عليه شخص درس. ذلك لو تيجي أمام طلاب جامعات درسوا ولم يصبحوا تنابلة ومضللين، شخص بيجي يخابط وبيكتب رسالتين ثلاثة وبسب على السلفية، يستضاف، وبعد سنتين ثلاث إلى المؤتمر الفلاني، وبعد 4 سنين هو محقق. وكيف عرفت إنه حق يا تقي الدين السبكي أو ابنه؟ كيف جماعة الخروش والدروش شفاعته سلمنا، بدهم شفاعته وأهم من شفاعة ربنا، يدندنون حول الشرك. Azabi kesemua dimuliakan Allah. Perhatikan dalam video tadi, Murad Sukri juga menzindikkan Imam Fakhrul Razi, penulis kitab Syajarah Mubarakah yang menjadi andalan Kiai Imad. Ngeri. Ya. Tokoh Wahabi kedua yang dimaksud Kiai Imad sebagai bagian dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alawi adalah Syekh Mukbil Al-Wadi. Kiai Imad menuliskan, para ulama di Timur Tengah pun ternyata banyak yang berpendapat yang sama. Di antaranya para ulama adalah asal Yaman. Seorang ahli hadis, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, dalam kitab Syaqatuz Zilzal, dikatakan bahwa siapa yang bisa mengatakan kepada saya bahwa nasab leluhur Al-Alawi, Al-Ahdal, dan Al-Qadimi, mereka adalah 3 orang yang datang dari Irak ke Yaman, lalu mengaku keturunan Nabi Muhammad atau Alawiyin. Pendapat beliau bisa dibaca di dalam kitab Syaqatuz Zilzal halaman 45. Azabi semua, dalam sebuah video live YouTube bersama Gus Fuad Plere, Gus Mogi, dan KRT Faqih, Kiai Imad masih berupaya mengaburkan sejarah kewahabian Syekh Mukbil
dengan mengatakan, satu lagi seorang ulama hadis, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, orang semua kenal banyak, ya, itu kitab-kitab hadisnya. Dia sudah mengatakan Ba'alawi Al-Ahdal Al-Fudaimi bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mendengar itu, Gus Pleret, Gus Mogi, dan PRT Faki hanya senyum-senyum dan bonggak manggut saja. Ini videonya. Satu lagi seorang ulama hadis, namanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Orang semua banyak kitab hadisnya. Dia sudah mengatakan Ba'lawi Al-Adal Al-Fudaimi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azhari semua dimuliakan Allah. Syekh Muqbil sendiri, ya, juga bukan ulama Wahabi kaleng-kaleng. Dia adalah gembong Wahabi nyel kental yang kewahabiannya sangat tersohor santoro Timur Tengah, dan punya tesis yang mengajak untuk merubuhkan kubah hijau Masjid Nabawi dalam kitab karya Syekh Yusuf Ar-Rifai, Nasihatun li Ikhwanina Ulama An-Najd, sebuah kitab kritik atas ulama-ulama Wahabi Najd. Muqaddimahi oleh Syekh Rawad Al-Buti. Beliau menjelaskan siapa sebenarnya sosok Syekh Muqbil ini. Samahtum lil mad'uwi Muqbil bin Hadil Wadi'il ma'rufi bikasrati sibabihi wa ta'nihi ala mukhalifihi minal ulama'i wa du'ati ilallahi wa sulaha'i hadhihi al-ummati kama tashhadu bidhalika kutubuhu wa asyaratatuhu ay yataqaddama bibahsin fi nihayati dirasatil jami'iyyati fi al-jami'atil islamiyyati bil madinatil munawwarah bi'unwani حول القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشراف الشيخ حماد الأنصاري، طالب فيها جهارا نهارا بإخراج القبر الشريف من المسجد النبوي، واعتبر وجود القبر والقبة الشريفة بدعة كبيرة وطالب بإزالتها وهدمها ومنحته على ذلك درجة الفوز والنجاح. Kalian, ulama-ulama Wahabi, mengizinkan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang dikenal dengan caci makinya terhadap ulama-ulama dan orang-orang soleh umat ini dalam berbagai kitab dan kasetnya untuk mengajukan tesis di Universitas Madinah dengan judul tentang kubah yang dibangun di atas kubur Rasul di bawah bimbingan Syekh Hamad Al-Ansari, yang mana dalam tesis itu secara terang-terangan di siang bolong ia menuntut untuk mengeluarkan makam baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjid Nabawi, menganggap keberadaan makam dan kubah Nabi sebagai bid'ah yang besar, dan menuntut untuk menghancurkan kubah hijau. Dan kalian berikan peringkat lulus bagi tesis itu. Fahal takrumuna man yuhadu Rasul al-Islam Habiballah rahmatan lil alamin wa fadilahu alaihi salatu wassalam wa qad wajjaha hadha ar-rajul al-mi'ati min atba'ihi wa muqallidihi wa nahwihim mimman ta'athara bimadhhabikum wajjahahum wa hum hamilis silahi ila hadmin wa nabshin kuburul muslimin as-salihin wa ala ra'sihim al-imamu rabbani al-habib al-Aidrus al-Adani barakatun adana wa hadra maut rahimallah fi adana bil yamani munzu sanawatin qalilatin fa'asu fil ardi fasadan wa kharaban fanabasu kubur al-mauta bil masahi wa nahwiha hatta akhraju izama ba'dil mauta wa antahaku burumatihim wa atharu fitnatan amya wa balagana annahum استخدموا في ذلك المتفجرات الديناميت في بعض المواضع في اليمن وهذا كله في صحيفة أعمالكم. Apakah kalian memberi penghargaan kepada orang yang lancang dan kurang ajar kepada baginda Nabi Muhammad SAW
Dan lelaki ini Muqbil Al-Wadi'i telah mengarahkan ratusan pengikut fanatiknya dengan membawa senjata untuk menghancurkan dan membongkar makam-makam orang-orang soleh di Yaman, termasuk makam Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni beberapa tahun yang lalu. Maka mereka membuat kekacauan dan membongkar makam-makam aulia dengan cangkul dan alat-alat lainnya. Bahkan sebagian dari mereka menggunakan bom dinamit untuk melancarkan aksi itu. Azami semua dimuliakan Allah. Entah bagaimana perasaan Muhyiddin Kiai Imad jika tahu bahwa rujukan idolanya ternyata sesalafi dan sewahabi itu. Emang boleh sewahabi itu? Jadi diakui atau tidak, Kiai Imad telah berjasa dalam mengendorse dan mempromosikan ulama-ulama Wahabi Tim Tank. Bahkan dengan sengaja membungkus mereka secantik mungkin, ya, agar para pengikutnya percaya bahwa yang beliau jadikan rujukan adalah ulama-ulama aswaja yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Dan setahu saya, di kalangan kiai-kiai Nahdliyin, ya, upaya mengaswajakan ulama-ulama Wahabi seperti ini hanya pernah dilakukan oleh Kiai Imad seorang. Ya, keprobatu. Azabi semua dimuliakan Allah, tapi saya bisa memaklumi sikap Kiai Imad itu. Seperti yang pernah saya katakan di video sebelumnya, sejak dulu Kiai Imad dan kawan-kawan menghadapi satu problem, yaitu krisis ulama pendukung. Karenanya siapapun yang penting anti Ba'alawi, ya, akan beliau jadikan sebagai rujukan. Bahkan andai ia ulama dari dunia antah berantah sekalipun. Ya, sikap beliau ini mengingatkan saya kepada sebuah pepatah, obereru mono wa wara omo sukang. Ya, itu bukan bahasa semut mama gupron, ya. Melainkan pepatah Jepang itu yang mempunyai arti jerami pun akan digapai saat orang panik tenggelam. Pada akhirnya, ya, bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk para Muhyiddin Kiai Imad yang selama ini masih sangat mencintai Nahdliyin dan istiqomah memerangi ajaran Wahabi. Mereka selama ini dengan gigih bersuara ketika katanya tokoh-tokoh Nusantara diba'alawikan, tapi tanpa mereka sadari berkah kiai panutan mereka, tokoh-tokoh Wahabi telah berhasil diaswajakan. Ya, jangan heran jika tidak diluruskan. 50 tahun yang akan datang, anak cucu mereka akan disuguhi sejarah ulama baru, hingga menjadikan ulama-ulama Wahabi itu sebagai panutan dan rujukan. Ya Allah, asal itu semua. Ya, ingin rasanya memeluk mereka satu persatu, ya. Ya, sambil lalu berbisik di telinga mereka. Pinjam 100. Enggak. Ya, kita sama-sama orang NU, sama-sama orang Nahdliyin. Kita memang tidak harus berpikiran sama. Ya, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ya, semoga sejauh apapun kalian bermain, kamu nggak akan, ya, lupa jalan untuk kembali pulang. Ya Allah, bangku. Dan saya pikir semua dimuliakan Allah. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.